Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir pada posyandu kali ini. Nah, posyandu kali ini yaitu pencegahan mengenai stunting pada ibu hamil. Saya Siva sebagai fasilitator yang akan membantu jalannya kegiatan sebelum kita mulai pada acara kali ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu perkenalkan saya Afifah Septiana. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menyampaikan materi mengenai pencegahan stunting pada ibu hamil. Perkenalkan, nama saya Maulinda Anafiani. Kami berharap kegiatan ini dapat menambah pengetahuan Bapak dan Ibu mengenai stunting sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memasuki acara pada hari ini, kami akan menjelaskan tujuan kegiatan pada hari ini. Setelah penyuluhan selesai, diharapkan Bapak dan Ibu dapat memahami pengertian stunting, dampak stunting, faktor resiko stunting, serta cara pencegahan stunting sejak masa kehamilan. Kegiatan ini akan berlangsung beberapa menit ke depan. Kami berharap Bapak dan Ibu dapat mengikuti kegiatan sampai selesai dan aktif berdiskusi. Selanjutnya saya akan membagikan leaflet dan buklet untuk digunakan sebagai panduan selama acara penyuluhan ini berlangsung. Sebelum masuk ke materi, menurut Bapak dan Ibu, apa sih pengertian stunting? Kalau tidak salah, stunting itu anak yang tubuhnya pendek ya, Bu? Jadi saya pernah mendengar banyak di TV tentang stunting, tapi saya belum tahu banyak nih tentang penyebab stunting itu apa. Terima kasih atas jawaban Bapak dan Ibu. Jawabannya sudah cukup baik, dan nanti kita akan membahasnya lebih dalam lagi melalui materi. Baik, Bapak dan Ibu, setelah kita melakukan sesi tanya jawab singkat, nah selanjutnya kita akan memasuki sesi materi nih. Nah, kami berharap Bapak dan Ibu dapat menyimak materi dengan baik. Dengan memahami materi ini, diharapkan Bapak dan Ibu dapat berperan aktif dalam mencegah stunting sejak masa kehamilan hingga tumbuh dan kembangnya anak. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh penyuluh pertama kepada Ibu Afifah. Saya persilahkan. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki materi. Pengertian dari stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya. Perlu diingat bahwa masalah stunting bukan hanya pada tinggi badan, tetapi mempengaruhi pada perkembangan otak, kecerdasan, dan juga kemampuan belajar. Jadi sebenarnya pencegahan stunting itu dapat dilakukan saat masa kehamilan. Bahkan juga dapat dilakukan sebelum kehamilan itu terjadi. Berarti stunting itu bukan muncul secara tiba-tiba ya, Bu? Saya kira stunting itu emang bawaan dari sejak lahir. Betul sekali, Pak. Banyak masyarakat yang menganggap anak itu pendek karena keturunan. Padahal sebagian besar kasus stunting terjadi karena kekurangan asupan gizi yang berlangsung lama dan disertai dengan penyakit infeksi yang berulang. Selanjutnya materi kedua yaitu dampak stunting yang akan disampaikan oleh Ibu Maulinda. Kepadanya saya persilakan. Sekarang kita bahas dampak dari stunting ya. Dampak dari stunting itu ada dua, ada jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendeknya ada yang pertama, gangguan perkembangan otak. Perkembangan otak anak tidak optimal. Yang kedua, pertumbuhan fisik terhambat. Anak lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Ketiga, metabolisme tubuh terganggu. Metabolisme tubuh anak tidak akan bekerja dengan baik. Selanjutnya ada jangka panjang. Yang pertama, prestasi belajar menurun. Kemampuan belajar berkurang sehingga prestasi menurun. Kedua, mudah sakit. Daya tahan tubuh lemah sehingga anak muda terserang penyakit. Ketiga, produktivitas kerja rendah saat dewasa. Kualitas kerja tidak maksimal sehingga pendapatan lebih rendah.
Berarti dampaknya bisa sampai dewasa ya, Bu? Betul sekali, Bu. Bahkan dampaknya bisa berlangsung sepanjang hidup jika tidak dicegah sejak dini. Saya baru tahu ternyata stunting bisa mempengaruhi kecerdasan anak. Iya, Bu, karena pertumbuhan otak yang tidak optimal dapat mempengaruhi kecerdasan belajar anak. Oleh karena itu, pemenuhan gizi selama kehamilan dan masa pertumbuhan itu sangat penting. Nah, untuk selanjutnya ada materi yang ketiga yaitu penyebab stunting yang akan disampaikan oleh Ibu Afifah. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya, kita masuk materi penyebab dari stunting. Penyebab dari stunting yaitu karena kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Ada 4 penyebab. Yang pertama, ASI dan MPASI yang tidak optimal. Nutrisi pada anak yang tidak terpenuhi dengan baik akan menyebabkan stunting pada anak. Yang kedua, pemeriksaan kehamilan yang kurang. Kesehatan ibu dan janin yang tidak terpantau. Yang ketiga, kurangnya makanan yang bergizi. Kurang makanan bergizi akan mempengaruhi stunting karena asupan protein dan vitamin tidak mencukupi. Dan yang keempat, sanitasi buruk. Air bersih dan lingkungan tidak sehat akan meningkatkan resiko infeksi dan menyebabkan stunting. Kalau ibu hamil sering melewatkan makan, apakah berpengaruh? Ya, tentu saja, Pak. Karena kebutuhan gizi selama kehamilan meningkat, sehingga ibu hamil perlu makan secara teratur dan bergizi seimbang. Jika kebutuhan gizi tidak terpenuhi, maka pertumbuhan janin dapat terganggu. Selanjutnya materi faktor resiko stunting yang akan disampaikan oleh Ibu Maulinda. Kepadanya saya persilakan. Selain penyebab, ada juga faktor resikonya. Yang pertama, ada ibu hamil kurang gizi. Kekurangan nutrisi selama kehamilan dapat menghambat pertumbuhan janin. 2. Bayi lahir prematur atau BBLR. Bayi prematur atau berat badan lebih rendah lebih beresiko mengalami gangguan pertumbuhan. Yang ketiga, ada lingkungan tidak sehat. Lingkungan yang kotor meningkatkan risiko penyakit dan infeksi. Keempat, pengetahuan gizi rendah. Kurangnya memahami tentang gizi menyebabkan pola makan tidak tercukupi dengan optimal. Kalau lingkungan yang kurang bersih berpengaruh juga ya, Bu. Betul, lingkungan yang tidak sehat dapat menyebabkan anak lebih sering terkena infeksi sehingga mengganggu pertumbuhannya. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu pencegahan stunting yang akan disampaikan oleh Ibu Afifah. Kepadanya saya persilahkan. Adapun pencegahan pada stunting itu sendiri. Yang pertama, pendekatan keluarga. Pencegahan stunting dilakukan dengan melibatkan keluarga, terutama ibu hamil, agar aktif melakukan pemeriksaan kesehatan. Yang kedua, pemeriksaan kehamilan rutin. Pemeriksaan antenal K1 atau kunjungan 1 dari trimester 1 ibu hamil sampai ke-4 atau kunjungan ke-4 pada masa ibu hamil trimester ketiga hingga masa persalinan. Yang ketiga, deteksi dini resiko. ANC atau antennal care yang biasa disebut dengan USG membantu menemukan masalah kesehatan ibu dan janin lebih cepat sehingga bisa segera ditangani. Dan yang terakhir yaitu pelayanan kesehatan ibu dan anak, meliputi imunisasi, pemberian gizi yang cukup, dan konseling menyusui untuk mencegah bayi lahir dengan berat badan rendah. Tujuan utamanya yaitu mengurangi resiko berat badan, lahir rendah, berat badan kurang, dan juga stunting pada anak. Baik Bapak Ibu, nah untuk selanjutnya akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok yang pertama Bapak Faza, Ibu Tresno, dan Ibu Wilda. Dan untuk yang kelompok kedua Bapak Rahmat dan Ibu Rizka. Untuk Bapak Ibu, silakan diskusikan pertanyaan mengenai bagaimana cara keluarga berperan dalam mencegah stunting sejak masa kehamilan. Saya beri waktu untuk diskusi 5 menit. Kelompok kami berpendapat bahwa keluarga memiliki peran penting dalam mencegah stunting dengan cara mendukung kebutuhan gizi ibu hamil, mengingatkan konsumsi tablet tambah darah, dan mendampingi pemeriksaan kehamilan secara rutin.
Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Nah, untuk selanjutnya silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok kami berpendapat bahwa keluarga juga perlu menjaga kebersihan lingkungan, membantu ibu hamil agar tidak terlalu lelah, dan mendukung pemberian ASI eksklusif setelah bayi lahir. Jawaban kedua kelompok sudah sangat baik dan sesuai dengan materi yang kita bahas. Baik, Bapak dan Ibu, telah selesai kegiatan penyuluhan pada hari ini. Saya selaku fasilitator mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.